Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Septia Ananda, Suci Tri Rahayu, Widya Putri Yuni Anita, dan Zain Fahmi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang motivasi belajar daring pada saat pandemi. Yang pertama, ada motivasi belajar yang di dalamnya terdiri dari pengertian, dampak, indikator tingkat, dan komponen motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Dampak motivasi belajar yang rendah. Motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan belajar siswa. Lemahnya motivasi belajar akan melemahkan prestasi belajar dan melemahnya kegiatan belajar. Peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar ditandai dengan 1. Tidak antusias dalam belajar, 2. Lebih senang berada di luar kelas atau membolos, 3. Cepat merasa bosan, 4. Mengantuk, dan kelima pasif. Indikator tingkat motivasi belajar. Yang pertama ada ketekunan dalam belajar, kedua minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, ketiga ulet dalam menghadapi kesulitan, keempat mandiri dalam belajar, kelima keinginan berhasil dalam belajar, dan yang terakhir ada reward, pujian, atau penghargaan. Komponen motivasi belajar ada 3. Yang pertama, komponen harapan. Komponen harapan dengan keyakinan diri siswa mengenai kemampuan siswa dalam memahami materi belajar dan dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, komponen nilai. Komponen nilai mencakup tujuan belajar siswa dan kepercayaan tentang arti belajar dan arti mengerjakan tugas. Yang ketiga, komponen afektif. Komponen afektif berhubungan terhadap reaksi emosional siswa ketika peserta didik menghadapi tugas dan pembelajaran. Yang kedua, ada pembelajaran online yang di dalamnya terdiri dari pengertian, dampak, dan komponen pembelajaran online. Pengertian pembelajaran online awal mulanya dikenal karena adanya pengaruh pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning yang pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois yang mana menggunakan sistem pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar atau KBM tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media baik media cetak, modul maupun non-cetak, audio, video, komputer, internet, siaran radio, dan televisi. Dampak pembelajaran online. Melakukan pembelajaran online memiliki beberapa dampak positif dalam pembelajaran online, antara lain meningkatkan interaksi belajar antara pelajar dengan pengajar, memungkinkan belajar di mana saja dan kapan saja, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas, mempermudah penyimpanan dan penyempurnaan dalam belajar, membangun komunitas. Komponen pembelajaran online. Pembelajaran online memiliki 3 komponen yang membentuk pembelajaran online, antara lain. Yang pertama, fasilitas pembelajaran online. Fasilitas yang menunjang pembelajaran online dapat berupa internet, smartphone, personal komputer atau PC, jaringan komputer, dan perlengkapan multimedia lainnya. Yang kedua, sistem dan aplikasi pembelajaran online. Sistem perangkat lunak yang menunjang untuk proses pembelajaran online, seperti bagaimana membuat materi belajar atau konten belajar, forum diskusi, dan segala fitur yang berhubungan dengan mempermudah proses belajar mengajar.
Yang ketiga, materi pembelajaran online. Konten dan bahan belajar pada pembelajaran online dapat berupa multimedia-based content atau konten berbentuk multimedia interaktif seperti video pembelajaran atau text-based content atau konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran biasa. Yang ketiga, ada solusi. Solusi. Pemerintahan Indonesia melakukan usaha pembatasan sosial ini dengan membatasi kegiatan di luar rumah seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan secara online melalui pembelajaran online. Pembelajaran online memiliki beberapa dampak positif bagi siswa karena siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi ada permasalahan yang dapat mengganggu proses pembelajaran online, yaitu siswa memiliki motivasi belajar yang kurang ketika menjalankan pembelajaran online. Padahal motivasi belajar adalah hal yang penting dalam proses belajar. Motivasi dalam belajar memiliki peran untuk menumbuhkan rasa senang, gairah, dan semangat untuk belajar. Kurangnya motivasi belajar pada pembelajaran online disebabkan pada proses pembelajaran online siswa dapat menjadi kurang aktif dalam penyampaian pendapat dan pemikirannya sehingga menyebabkan proses belajar yang membosankan. Apabila siswa mengalami kebosanan dalam belajar, maka akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Cara mencapai motivasi belajar. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Dalam proses pembelajaran online, guru adalah faktor penentu keberhasilan pembelajaran online. Guru adalah faktor dominan dalam penentuan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang memiliki kualitas yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Guru dituntut untuk dapat memilih metode belajar yang tepat untuk mengajar. Jika guru dapat memilih metode pembelajaran dengan tepat, maka tujuan belajar akan tercapai dengan lebih mudah. Pemilihan metode belajar yang tepat juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa sehingga akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, ada memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Pembelajaran online memerlukan fasilitas yang menunjang pembelajaran seperti internet, komputer, atau gawai. Pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang akan disampaikan dengan memaksimalkan fungsi fasilitas yang ada. Pihak sekolah diharapkan memberikan dukungan yang optimal untuk mendukung pembelajaran online yang dilaksanakan oleh para gurunya, seperti pengadaan sumber belajar, komputer yang tersambung dengan internet, dan alat-alat yang mendukung kegiatan pembelajaran bagi para guru. Yang keempat, pemanfaatan atau penggunaan media. Motivasi belajar siswa pada pembelajaran online dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan penggunaan media yang menarik, sehingga akan membuat siswa tertarik kepada pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung pembelajaran online. Media animasi yang digunakan dapat menggunakan PowerPoint yang menarik, membuat bagan yang menarik, membuat poster, atau membuat animasi video. Yang terakhir, ada melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada pembelajaran online penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online, maka dapat diketahui apakah pembelajaran dapat berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka dapat melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Sekian dari kelompok kami yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.